Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kak Silvi Arianti. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Kali ini kita akan bahas mengenai bioteknologi. Bioteknologi akan kita bahas mengenai pengertian serta jenis bioteknologi. Sebelum kakak akan menjelaskan mengenai pengertian bioteknologi, tentunya kalian pernah makan tempe atau kecap, keju, atau kalian pernah memakan semangka tanpa biji. Nah, itu merupakan produk bioteknologi yang akan kita bahas. Bioteknologi merupakan teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup, baik sebagian atau keseluruhan, untuk menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan untuk kepentingan manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bioteknologi konvensional, dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Tempe yang kalian makan itu termasuk bioteknologi konvensional, dan semangka tanpa biji yang pernah kalian konsumsi itu merupakan bioteknologi modern. Untuk perbedaannya akan kita bahas selanjutnya ya. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara utuh dengan menggunakan teknik fermentasi. Nah, teknik fermentasi itu merupakan proses yang menghasilkan energi untuk memecahkan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dalam keadaan atau tanpa oksigen. Contohnya pembuatan tempe atau tape yang menggunakan proses fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern merupakan aplikasi bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika ataupun teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Jadi, bioteknologi konvensional itu menggunakan teknik fermentasi, sedangkan bioteknologi modern itu menggunakan rekayasa genetika. Perbandingan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, yang pertama dilihat dari teknologi atau prosesnya. Bioteknologi konvensional ini memanfaatkan prinsip fermentasi, sedangkan bioteknologi modern tidak langsung dan umumnya bagian tertentu saja. Artinya, prosesnya tidak langsung atau mempunyai beberapa tahapan, dan bagian yang digunakan pada mikroorganisme atau makhluk hidup hanya bagian tertentu saja. Pada bioteknologi konvensional, makhluk hidup langsung melakukan proses bioteknologi, sedangkan pada bioteknologi modern, makhluk hidup atau mikroorganisme direkayasa genetikanya oleh manusia, dan contohnya pada penerapan teknologi reproduksi. Alat yang digunakan pada bioteknologi konvensional relatif sederhana dan biayanya juga relatif murah, seperti pada pembuatan tempe. Sedangkan alat yang digunakan pada bioteknologi modern itu merupakan alat yang canggih dan biayanya relatif mahal. Pada bioteknologi konvensional boleh dilakukan oleh siapa saja, sedangkan pada bioteknologi modern harus dilakukan oleh ahli tertentu. Pertama, kakak akan membahas mengenai bioteknologi konvensional dimulai dari produk, kekurangan, dan kelebihan bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional disebut juga dengan bioteknologi sederhana. Produk dalam bioteknologi konvensional biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Produk yang pertama itu adalah tempe, dibuat dari kacang kedelai dengan menggunakan mikroorganisme berupa jamur, namanya jamur Rhizopus oryzae. Produk yang kedua adalah roti. Bahan untuk membuat roti yaitu tepung terigu. Mikroorganisme atau makhluk hidup yang digunakan pada pembuatan roti itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Produk selanjutnya adalah tape.
Tapi bahan dasar untuk membuatnya berupa singkong dengan menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya kecap. Pembuatan bahan dasar kecap dibuat dari kedelai hitam. Untuk mengubah kedelai hitam menjadi kecap menggunakan jamur Aspergillus oryzae atau Aspergillus wendti. Yogurt dibuat dari bahan dasar susu. Bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya mentega. Mentega dibuat dari bahan dasar krim susu. Bakteri yang digunakan yaitu Streptococcus lactis atau Leuconostoc cremonis. Selanjutnya nata de coco. Nata de coco merupakan produk yang dihasilkan dari fermentasi dari air kelapa oleh bakteri Acetobacter psillinum. Keju, tentu kalian pernah makan keju bukan? Nah, keju itu berbahan dasar susu. Bakteri yang digunakan adalah Penicillium camberti atau bisa juga digunakan bakteri Lactobacillus casei. Selanjutnya MSG itu digunakan dari air tebu oleh bakteri Carinabacterium glutamicum. Acar dibuat dari sayuran yang ditambah cuka dan garam oleh bakteri Lactobacillus plantarum, Streptococcus, serta Pediococcus. Alkohol dibuat dari anggur oleh bakteri Saccharomyces sp. Dan pemisahan logam dari bijinya oleh bakteri Tinobacillus ferrosidans. Kelebihan pada bioteknologi konvensional yang pertama, bahan murah dan mudah didapat. Yang kedua, teknologi sederhana. 3. Tidak memiliki dampak negatif jangka panjang. Dan yang keempat, dapat meningkatkan nilai gizi pada makanan. Kekurangan yang ada pada bioteknologi konvensional: 1. Tidak ada perbaikan masalah genetik. Yang kedua, proses dipengaruhi oleh alam. Tadi kita sudah membahas tentang bioteknologi konvensional atau sederhana. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi modern? Bioteknologi modern ini menggunakan proses rekayasa genetika. Proses rekayasa genetika ini merupakan proses modifikasi atau manipulasi sekuens materi genetik suatu organisme. Materi genetik bisa berupa DNA. Pada DNA bisa diambil plasmid atau kromosom sel bakteri. Yang kedua pada sel kamir. Dan yang ketiga genom virus. Pada bioteknologi modern, kita akan membahas mengenai contoh dan produk, kekurangan, serta kelebihan yang ada pada bioteknologi modern. Contoh dan produk bioteknologi modern: 1. Kultur jaringan. 2. Teknologi rekombinasi DNA atau teknologi plasmid. 3. PCR atau polymerase chain reaction. 4. Antibiotik. 5. Hibridoma. 6. Cloning. 7. Hormon interferon. 8. Bayi tabung. Yang pertama, kultur jaringan. Nah, tujuan dari kultur jaringan ini adalah untuk memperbanyak tumbuhan dalam skala besar. Sel atau jaringan tumbuhan diambil dan ditumbuhkan ke medium yang telah disiapkan untuk dibudidayakan dan memperoleh keturunan yang sama seperti induknya, sehingga menghasilkan tanaman yang sama dan jumlah yang besar. Kelebihan yang ada pada kultur jaringan itu: pertama, dapat dilakukan di lahan yang sempit. 2. Bibit diperoleh dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. 3. Bibit memiliki sifat yang sama dengan induknya. Produk dari kultur jaringan bisa dari pada semua tumbuhan yang dikembangbiakan dengan metode kultur jaringan berdasarkan sifat totipotensi yang dimiliki oleh makhluk hidup. Yang kedua adalah teknologi rekombinasi DNA atau teknologi plasmid. Kenapa plasmid? Karena plasmid mempunyai sifat dapat bereplikasi diri, dapat berpindah ke sel bakteri lain, sifat sama dengan induk, molekul DNA mengandung gen tertentu. Jadi plasmid ini adalah materi genetik yang berbentuk cincin yang terdapat pada bakteri. Pada teknologi rekombinasi DNA ini terjadi penggabungan DNA antara DNA induk dan
DNA target. Caranya adalah menyisipkan gen insulin DNA manusia ke dalam plasmid bakteri sehingga diperoleh plasmid rekombinan. Selanjutnya, bakteri yang terus berkembang biak menghasilkan insulin dengan jumlah yang banyak. Jadi, hormon insulin dapat dihasilkan secara buatan atau transgenik dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Komponen yang digunakan dalam teknologi rekombinasi DNA ini yaitu yang pertama gen target. Apa itu gen target? Gen target merupakan gen yang dapat disisipkan dan diharapkan ekspresinya. Misalnya gen untuk hormon insulin. Komponen selanjutnya yang penting adalah vektor pembawa gen target, bisa berupa plasmid, virus, artificial kromosom. Komponen selanjutnya yang penting adalah enzim restriksi endonuklease atau enzim pemotong ikatan DNA, serta enzim ligase yang menyambungkan ikatan DNA. Komponen selanjutnya adalah sel wadah dan sel inang. Umumnya sel bakteri, contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Jadi, sel inang atau sel bakteri akan memperbanyak diri, sehingga hormon insulin juga dihasilkan dari perkembangbiakan bakteri Escherichia coli. Karena di dalam tubuh bakteri sudah disisipkan gen insulin manusia. Yang ketiga adalah PCR atau polymerase chain reaction. Ini merupakan produk dari bioteknologi modern. PCR merupakan teknik amplifikasi atau penggandaan gen target dengan menggunakan primer spesifik untuk inisiasi. PCR bekerja berdasarkan prinsip replikasi DNA. PCR digunakan untuk mendeteksi DNA virus, contohnya mendeteksi virus corona. Produk bioteknologi modern selanjutnya adalah antibiotik. Antibiotik merupakan senyawa yang umumnya dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen penyebab penyakit. Yang kelima adalah contoh dari bioteknologi modern berupa hibridoma. Jadi hibridoma ini adalah metode untuk menggabungkan atau fusi dua sel somatik yang berbeda menjadi sel bastar atau hibridoma. Contoh produknya adalah antibodi monoklonal, yaitu antibodi yang bereaksi dengan satu tipe antigen saja. Manfaat dari produk antibodi monoklonal itu adalah mendeteksi HCG dalam urin wanita hamil atau hormon HCG. Yang kedua, mengikat dan menonaktif racun. Yang ketiga, mencegah penolakan tubuh terhadap transplantasi. Contoh bioteknologi modern selanjutnya adalah metode cloning. Jadi cloning merupakan metode transplantasi inti sel dari satu individu pada sel telur tanpa inti yang menghasilkan keturunan yang dikehendaki identik dengan sel induknya. Jadi, inti sel dari satu individu dimasukkan ke dalam sel telur yang tidak ada intinya. Contohnya adalah domba cloning. Produk selanjutnya adalah hormon interferon, merupakan salah satu jenis protein alami yang ada di dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Fungsinya sangat penting, yaitu untuk melawan patogen penyebab penyakit seperti bakteri dan virus atau sel kanker yang ada di dalam tubuh. Produk bioteknologi modern selanjutnya adalah bayi tabung. Bayi tabung itu berasal dari sel telur yang diambil pada rahim wanita, lalu di mikroskop sel telur dan sperma melakukan fertilisasi atau pencampuran. Setelah itu, setelah mereka bergabung, akan membentuk zigot, lalu dimasukkan ke dalam tabung. Setelah menjadi embrio, akan dimasukkan kembali ke dalam rahim wanita.
Produk bioteknologi modern selanjutnya adalah tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman hasil rekayasa genetika yang diperoleh dengan bantuan teknologi yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Tujuan dari pembuatan tanaman transgenik adalah untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Contoh, semangka tanpa biji dengan cara pelipat gandaan jumlah kromosom, tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit, tanaman yang tahan suhu tinggi, kekeringan, dan sebagainya. Kekurangan yang ada pada bioteknologi modern yaitu biaya produksi relatif lebih mahal, memerlukan teknologi canggih, dan harus memperhatikan pengaruh jangka panjang yang mungkin ditimbulkan. Sedangkan kelebihan bioteknologi modern yang pertama, perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. 3. Bisa menghasilkan organisme dengan sifat baru yang tidak ada pada sifat alaminya. 4. Dapat meningkatkan kualitas produk. Dampak negatif bioteknologi modern, yang pertama, keanekaragaman makhluk hidup atau plasma nutfah berkurang atau hilang. Yang kedua, keseimbangan alam terganggu atau rusaknya ekosistem karena adanya tanaman transgenik di alam. Kupu-kupu yang membantu penyerbukan bisa mati. Selanjutnya, penyakit pada manusia jika mengkonsumsi produk transgenik dan dapat menimbulkan alergi. Yang keempat, timbulnya isu etis pada masyarakat. Dan yang kelima, terjadinya wabah. Contohnya pada percobaan DNA rekombinan mikrob patogen. Cara menanggulangi dampak negatif dari bioteknologi modern dengan beberapa cara. Yang pertama, membuat peraturan yang tegas. Yang kedua, pengawasan terhadap kloning dan pengawasan senyawa alergen. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Akan ada soal-soal yang ditampilkan pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.